Hari ini kita akan belajar tentang satu topik, melatih diri beribadah. Melatih diri beribadah. Mari kita baca firman Tuhan. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita renungkan, kita baca bersama. Pertama dari 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, pasal 4 ayat 7 sampai 10, pasal 6 ayat 6 dan 11, kemudian 1 dari Ibrani 10 ayat 25. Ialah melatih diri beribadah. Melatih diri beribadah. Melatih diri sama dengan istilah membiasakan diri. Ya, itu sebabnya kalau kita mau nyanyi, latih. Ya, duet tadi itu pasti dilatih. Ya, tidak mungkin langsung berdiri. Pasti beda dengan not apa dengan musiknya. Ya, itu sebabnya saya ajak PKP, ayo kita latihan. Tapi rupanya selama ini jarang pakai not. Makanya kalau kami nyanyi, Pak Petrus bilang, kita dulu kata-katain dulu, nanti kita belajar notnya. Ya, karena sudah terbiasa tanpa not. Nah, Pak Petrus tidak terlalu tahu, tapi saya bilang, tidak apa-apa Pak, yang penting tahu bahwa 5 itu dibaca sol, 2 itu dibaca re, jangan lupa. Ya, angka 7 itu dibaca si. Ya, angka 4 itu dibaca fa. Kalau tahu itu, tahu semua not kan, 1 sampai 7 bisa diingat kan? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kan bisa. Hanya karena dia dilatih. Pada hakikatnya kita semua ini tidak tahu nyanyi. Tidak ada orang langsung keluar dari kandungan langsung sodomi. Coba tanya itu ibu Lois itu, bisa nyanyi itu anaknya waktu lahir, si Ken itu. Tidak ada orang langsung nyanyi keluar, kecuali dia ya. Sini ada berapa yang bagian kesehatan. Mengapa orang kalau lahir menangis? Jangan ditafsir salah ya. Tapi mengapa orang baik kalau lahir menangis? Yang bagian kesehatan ini. Mengapa orang kalau lahir menangis? Kenapa bukan tertawa terbahak-bahak? Atau minta roti? Atau minta mobil? Mengapa harus menangis? Karena dengan cara menangis itu dia membuka klep paru-parunya. Tadinya dia bernapas melalui apa yang dari ibunya, ya ari-ari, ya sekarang karena dipotong, tidak bisa lagi bernapas, maka dia harus mengubah dari ibunya ke paru-parunya, maka dia harus buka klepnya, dan cara untuk melatih paru-paru itu dengan cara menangis. Ya, yang bagian kesehatan ya cocok ya. Saya ini tidak kesehatan, tapi saya baca-baca saya. Ada pepatah orang bijak mengatakan begini, Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa. Artinya, kita bisa melakukan sesuatu karena sudah terlatih. Saya kira aneh kalau gembala sidang diajak latihan beribadah, ya. Aneh kalau pendeta diajak latihan beribadah. Saya kira aneh kalau mahasiswa teologi diajak beribadah atau latihan beribadah. Aneh kalau penatua diaken diajak latihan beribadah. Tapi ini fakta. Timotius, seorang gembala sidang muda di Efesus, diberikan nasihat oleh Rasul Paulus untuk latihan beribadah. Berarti Timotius ini belum terlatih beribadah, belum terbiasa beribadah. Kalau hamba Tuhan belum terbiasa beribadah, bagaimana dengan penatua? Bagaimana dengan diaken? Bagaimana dengan sekolah minggu? Bagaimana dengan pemuda? Bagaimana dengan anggota jemaat? Maka kepada Timotius dikirim surat, latihlah dirimu beribadah. Itu pasal 4 ayat 7 bagian B.
Jangan kita membiasakan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tapi mari kita melatih diri, membiasakan diri seperti yang dilakukan oleh beberapa orang di antara kita. Pertanyaannya, mengapa kita perlu melatih diri beribadah? Mengapa kita perlu melatih diri beribadah? Mengapa kita perlu membiasakan diri beribadah? Saya kurang lebih 2 bulan di sini, saya tahu semua anggota jemaat. Saya tahu yang rajin beribadah, yang malas beribadah. Ya, kecuali anak-anaknya yang saya belum tahu semua. Tapi pada umumnya anggota keluarga, suami istri, orang tua saya sudah kenal. Dalam tempo kurang lebih hanya 1 bulan. Seorang dosen harus tahu semua. Kalau kami sudah terbiasa dilatih, harus cepat kenal orang, harus cepat tahu, sudah terbiasa dan terlatih. Mengapa kita perlu membiasakan diri beribadah? Pertama, karena ibadah adalah bukti kesalehan. Kita perlu melatih diri beribadah, membiasakan diri beribadah, karena ibadah itu adalah tanda kesalehan. Itu dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11. Dikatakan tadi dalam pasal 6 ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kejarlah ibadah. Kok rasa-rasanya ibadah ini kok lari lalu dikejar? Kejarlah. Kalau kita disuruh mengejar sesuatu berarti penting. Sama dengan anak-anak kita, kejarlah ilmu pengetahuan, kejarlah pendidikan itu, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bukan setinggi HP. Tapi ini sudah semboyan, sudah tidak laku sekarang ya. Maka anak-anak kita sekarang tingkat kemampuannya belajar agak sedikit rendah dengan adanya alat canggih dan Android. Di sini katakan, hai manusia Allah, kejarlah ibadah itu. Apa arti manusia Allah? Manusia Allah bukan berarti setengah Allah setengah manusia, bukan. Manusia Allah di sini sama dengan 2 Timotius 3 ayat 17, yaitu manusia kepunyaan Allah. Itu Timotius. Timotius disebut, hai manusia Allah. Kesetiaan beribadah adalah bukti ketaatan seseorang. Jangan ditipu oleh iblis, lalu mengatakan, biar saya tidak beribadah, saya tetap rohani. Itu bohong. Itu iblis sudah menanamkan di dalam hati kita, bahwa kalau kita tidak beribadah tetap rohani, itu adalah pekerjaan setan. Setan sangat pintar untuk mengelabui kita, supaya jangan kita mencari Tuhan. Karena dia mau supaya kita semua diseret masuk neraka. Neraka diciptakan bukan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk iblis dan roh-roh jahatnya. Siapa yang ikut iblis akan masuk sama-sama. Abraham dipanggil untuk beribadah, bahkan harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Abraham dari Berseba ke Bukit Moria itu dijalani naik Vespa ini jalan kaki. Jai Vespa itu kurang lebih 3 hari mempersembahkan kurban. Mengapa Tuhan dikatakan di sini ajalah? Kalau saya Abraham akan nego dengan Tuhan. Boleh di sini sajalah, di samping rumah. Masa jauh-jauh ke sana? Bukit Moria itu di mana? Bukit Moria adalah Gunung Sion. Gunung Sion di mana? Yerusalem sekarang, yang menjadi pusat sengketa.
lupa Bapak Ibu, jadikan rumah kita masing-masing mezbah. Dan ingat, ada rumah Tuhan di sini, mezbah kita bersama, tempat datang untuk meletakkan persembahan-persembahan kita setiap minggu. Bapak Ibu buka dalam Kejadian pasal 26. Di situ juga ada Ishak. Ketika dia pergi ke Gerar, lalu tinggalkan Gerar menuju Berseba, di sana pun Ishak mendirikan mezbah. Kejadian 35. Ketika Yakub tinggalkan kakaknya lalu menuju ke Aram Mesopotamia atau ke Irak, sekarang Iran. Di sana di tempat penginapannya di tengah padang gurun, yaitu namanya Luz atau Betel. Di situ dia berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan sertai perjalananku ini dan memberi kepadaku pakaian, memberi makanan dan semuanya, dan saya boleh kembali nanti, tempat ini, batu ini yang malam itu dia gunakan sebagai bantal kepala, akan kujadikan Betel, rumah Tuhan. Persekutuan itulah wujud gereja. Tanya bangunan, ya. Gereja bukan bangunan, gereja bukan organisasi, tapi gereja adalah persekutuan. Ketika kita berkumpul bersama beribadah, inilah wujud gereja yang sesungguhnya. Maka gereja itu ada di mana-mana. Ketika kita berkumpul di rumah Bapak Ibu beribadah, di situ gereja. Kita berkumpul di lapangan beribadah, di situ gereja. Kita ada di gua atau di hutan beribadah, berkumpul, itu gereja. Itu yang pertama. Mengapa kita perlu beribadah? Karena ibadah adalah bukti kesalehan. Yang kedua, mengapa kita perlu melatih diri beribadah? Yang kedua, karena ibadah itu mengandung rahasia besar. Beribadah itu mengandung rahasia besar. Itu pasal 3 ayat 16, pasal 4 ayat 8, pasal 6 ayat 6. Ibadah kita mengandung rahasia besar. Kalau mengandung rahasia, maka kita kejar. Ini mengandung misteri yang luar biasa. Pasal 3 ayat yang ke-16, agunglah rahasia ibadah kita. Rahasia apa yang ada pada ibadah kita, sehingga kita perlu biasakan? Rahasia apa yang ada di balik ibadah kita, sehingga kita perlu kejar? Yang pertama, yaitu ibadah itu mengandung rahasia iman. Dalam ibadah ada rahasia iman. Itu pasal 3 ayat 9. Artinya, orang beribadah adalah orang yang beriman. Dan orang yang terus beribadah, maka imannya bertumbuh. Itu rahasia ibadah. Mengandung rahasia iman. Yang kedua, rahasia apa dalam beribadah? Pasal 4 ayat 7 dan 8. Ibadah kita berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan badan dikatakan terbatas gunanya. Olahraga itu bagus, tapi terbatas gunanya. Ya. Tetapi ibadah itu dikatakan berguna dalam segala hal. Latihan ibadah bukan hanya sehat jasmani, tapi juga membuat sehat secara rohani. Itu sebabnya Daud katakan pada Mazmur 62 ayat 2 dan 3, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya aku memperoleh keselamatan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini rahasia ibadah. Kalau mau menemukan ketenangan,
Jangan cari dalam duit. Duit perlu, tapi tidak akan memberikan ketenangan. Makin banyak duit, makin gelisah. Jangan cari ketenangan dalam perempuan atau dalam laki-laki. Tapi cari ketenangan dalam ibadah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya kalau kita dekat dengan Tuhan beribadah, maka jiwa kita tenang, rohani kita sejahtera. Bapak Ibu tahu Agustinus, seorang filsuf dan seorang teolog. Agustinus ini karena orang tuanya takut, hanya orang tuanya memberikan kebebasan, apa yang dibutuhkan diberikan. Dicarikan perempuan cantik, dilengkapi dengan segala kebutuhan. Tapi akhirnya Agustinus tidak menemukan semua itu. Dan akhirnya mengatakan semuanya hanya sia-sia. Agustinus menemukan ketenangan hanya di dalam Tuhan. Bukan di dalam perempuan, walaupun diberikan wanita cantik. Bukan di dalam kekayaan. Tapi Agustinus memperoleh kedamaian ketika dia bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat. Dan akhirnya Agustinus jadi seorang luar biasa, menjadi seorang filsuf terkenal dunia dan seorang teolog luar biasa pada zaman. Yang ketiga, rahasia apa dalam ibadah kita? Ibadah mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini rahasia. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk sekarang maupun untuk akan datang. Apa janji Tuhan melalui ibadah masa kini? Secara sekarang, apa yang kita peroleh kalau kita setia beribadah? Mari kita lihat Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Raja Daud berkata demikian, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tapi belum pernah aku melihat orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan, dan dia ditinggalkan oleh Tuhan atau anak cucunya menjadi peminta-minta. Ini rahasia seorang raja besar, Raja Daud. Daud bukan kekurangan apa-apa. Daud hebat, istrinya banyak, kekayaannya banyak. Tapi dia menyaksikan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, dan anak cucunya tidak akan menjadi peminta-minta. Saya biasa saksikan di sini ada pemuda saya dari Gentara. Rata-rata pemuda dari Gentara itu berhasil di sejumlah tempat. Saya ke Kalimantan, ada mantan pemuda saya di Kalimantan. Saya ke Batam, banyak mantan pemuda saya di Batam. Biasanya kemarin makan-makan pada pulau kesulit, tapi bukan ini yang saya cari. Saya ke Kendari, ya, saya ketemu dengan mantan pemuda dari Gentara. Semua jemaat di mana saya pergi melayani, memang jemaat di Gentara yang terkesan pemudanya, karena pemuda di Gentara memang cukup banyak, dan rata-rata mahasiswa dan sudah kerja, dan mereka terlibat. Mereka semua yang menghandle pelayanan di jemaat, dan di mana-mana mereka bisa berhasil. Saya kemarin ketemu dengan salah satu orang tua dari bapaknya Ria. Komitan Nesiara Leni, mama. Oh, talitanya anakku. Saya bilang Leni itu ada Ibu Pipin sini. Leni itu adalah pemuda saya di Gentara dulu, yang di Basar Pemuda, Basar Pak Piong, yang saya minta Pak Piong di Makassar, editor kami di Makassar. Pak biasa tanya talang, partai itu apa sih? Awok. Biasa awok kipake. Mak Piong menunggu baik. Leni itu
Kayak laki-laki mak piong na malengkan itu mak piong di bonce. Lo natatandang lo kota. Tapi tahu anak itu baru tamat langsung terangkat di pos jadi pegawai negeri. Hebat. Dan banyak lagi, saya tidak bisa saksikan semuanya. Bagaimana anak-anak Tuhan yang setia dalam beribadah. Ini Rasul si Daud menjanjikan atau menyampaikan kepada kita, belum pernah melihat orang yang sungguh hati cari Tuhan ditinggalkan oleh Tuhan. Ini harus diaminkan. Kalau ada kita yang terus merasa kekurangan, siapa tahu kita jauh dari Tuhan. Kalau terus kita kekurangan, mau isi diri kita pas sakit pun Tuhan. Gaji kita mungkin sedikit, tapi kalau Tuhan berkati, akan cukup dan tidak akan diperlukan. Tapi biar banyak, kalau kita tidak mencari Tuhan akan habis. Ada pepatah orang Cina katakan begini, sebanyak apapun kekayaan, kalau tidak dikembangkan, tidak akan mencapai 4 generasi. Biar punya triliunan, kalau tidak dikembangkan, kekayaan tidak akan bertahan sampai 4 generasi. Makanya udah tuh minasan sabah sugi to bapak doke sekolah, ayah demo gelandangan karena mengandalkan kekayaan orang tuanya. Moy pada sinaji kasugiranta, kita yang dikembangkan akan punah dan habis. Nang lapuran, apalagi menanggapi, apalagi bagi banyak ini. Ibadah itu yang keempat. Apa rahasia atau misteri dalam ibadah? Ibadah memberi keuntungan besar. Pasal 6 ayat 6. Ibadah kita memberikan keuntungan besar. Apa keuntungan dalam ibadah? Secara matematik, mari kita ibadah begitu. Secara matematika, coba hitung-hitung. Mari kita ibadah yang matematika rugi kia. Oh, tangabu na bangpa, bakto apa di pokoknya baru kita. Mari kita bagi otota pura bensin tak rugi kita. Jalan kolekte tak mau misenta rugi kita. Secara matematik beribadah rugi. Tapi secara rohani ibadah itu mengandung keuntungan yang luar biasa. Apa keuntungannya? Daniel pasal 1 ayat 15. Daniel dan teman-temannya adalah orang muda walaupun di pebuangan tapi rajin beribadah. Dikatakan perawakan Daniel lebih baik daripada orang lain. Walaupun hanya makan sayur-sayur, minum air biasa, tapi perawakan mereka lebih baik. Daniel pasal 7 ayat 7, Daniel pasal 1 ayat 17 dikatakan Daniel dan teman-temannya diberikan pengetahuan 10 kali lipat daripada orang-orang kaskim. Daniel pasal 6 ayat 23. Daniel dibuang ke dalam gua singa tapi tidak diapa-apain oleh singa. Ya. Ketika ini bukan singa kenyang dan bukan singanya satu. Alkitab mengatakan ketika Daniel ditarik dari dalam, orang tadi yang memfitnah Daniel 200 lebih, karena 120 tambah ada 2 berarti 122, tambah istrinya dan anaknya berarti lebih 200 orang. Belum sampai ke dasar gua singa, mereka sudah habis dicabik-cabik oleh singa. Berarti singa banyak dan lapar. Tapi mengapa Daniel tidak dimakan oleh singa? Mengapa Daniel? Oh, anda tak kuat bawa ketek di. Karena Daniel adalah seorang yang setia beribadah. Di gua singa pun tidak diapa-apain oleh singa. Daniel pasal 3 ayat 27. Sadrak, Mesak dan Abednego dibuang ke dalam perapian oleh Nebukadnezar. Perapian itu menyala 7 kali lipat. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego
malah berjalan-jalan dalam perapian itu dengan satu seperti anak dewa menjadi 4 orang. Dan ketika mereka ditarik dari api, mereka tidak berbau api sedikit pun. Mereka tidak mempan dengan api. Biasa ke Makareden, Tete Yong biasanya sama bakar-bakar sampah. Sahabat itu atau buang sampah Tete. Biasa kubur suku dia buka tuh sampah-sampah. Yang kusudah bertahun banua, kusikan dapi-dapi bermakna, mampir ke bawah api kau. Oh, udah satu nak kudina hijau. Ya, cara utama api itu. Saya ada bakar sampah, saya sudah bau sampah. Sadrak, Mesak, Abednego ada berjalan-jalan dalam api, tapi tidak berbau api. Mengapa? Karena orang-orang ini semua adalah orang-orang yang setia beribadah. Walaupun mereka jauh dari kampung halamannya, mereka ada di Babel, yaitu Irak sekarang, tapi mereka terus beribadah dan tidak mencemarkan dirinya dengan santapan dari meja raja. Itulah rahasia yang luar biasa dalam ibadah orang percaya. Yang tak paham itu, tak mau masuk satak malam gereja. Merasa rugi kita yang teloma gereja. Pasti kita merasa rugi kalau kita memiliki rahasia yang besar. Kita tahu apa rahasianya beribadah. Yang terakhir yang ketiga, mengapa kita perlu melatih diri beribadah? Yang terakhir ketiga, karena hari Tuhan semakin mendekat. Karena hari Tuhan semakin mendekat. Ibrani pasal 10 ayat 25. Hari Tuhan semakin mendekat. Dikatakan sini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita semakin giat melakukannya, semakin giat melatih menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa makna ayat ini? Mari kita semakin giat beribadah karena hari Tuhan semakin mendekat. Karena akan datang waktunya kita tidak bisa beribadah. Akan datang waktunya kita tidak bisa beribadah. Biasa kukuat laku beberapa yang saya kunjungi di sini yang orang tua kita yang sudah tidak bisa beribadah, termasuk orang tua kita yang santa di Marang. Nah, kau tahu kalau mau gereja Pak Pendeta, tangku bela mo, siapa taruh mo, tangan bela mo, mataruh yopi. Yang mau diapain? Nah, kau minta bantuan tanya Eris, tak mereka bisa lama gereja Pak, tak aku bisa bendang. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Akan ada masanya kita tidak bisa beribadah. Bukti 2 tahun terakhir kita sulit bertemu beribadah karena corona. Dibangun gereja besar-besar, mewah-mewah, kosong. Karena mandam di Malaulan Lucia kecoa. Akan datang peperangan. Saudara-saudara kita di Ukraina sampai hari ini sulit beribadah. Akan datang penyakit, akan datang ketuaan, akan datang kematian, di mana kita tidak bisa lagi beribadah. Kita perlu melatih diri beribadah, karena kesempatan untuk beribadah tidak selamanya ada. Tidak selamanya ada. Garis bawahi, kesempatan beribadah tidak selamanya ada. Kalau Bapak Ibu masih ada kesempatan beribadah hari ini, ingat, mungkin terakhir hari ini. Saya katakan kepada mahasiswa yang saya ajar, karena saya dosen homiletika ilmu khotbah, biasakan berkhotbah seolah-olah itu khotbah terakhir. Jangan khotbah katakan masih ada besok. Itu sebabnya kalau saya khotbah, kutungan-kutungan aku mau khotbah. Sebab pikiran saya, kemungkinan ini terakhir saya khotbah. Kalau saya masih khotbah besok, saya akan katakan kemungkinan hari ini adalah terakhir saya khotbah.
Kalau saya khotbah lusa, saya akan khotbah kemungkinan hari ini terakhir saya khotbah. Sehingga saya akan mempersembahkan yang terbaik. Saya akan memberikan yang terbaik. Karena saya tidak tahu sebentar saya masih sehat, masih kuat. Saya tidak tahu hari esok saya masih hidup atau tidak. Fakta mengatakan banyak adik saya, mantan mahasiswa saya sudah duluan ke surga. Sama naik pendeta Benyamin mengampa Malaysia penjemput benena malim tanpai sule la komunana langsung kada kena saring melangan tempat tidur langsung korok taruh. Tidak bisa. Karena itu jangan sia-siakan waktu. Mari kita terus melatih beribadah. Kita juga perlu melatih diri beribadah karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Entah besok, entah tahun depan, kita tidak tahu. Selagi masih ada waktu, bahasa Yunani kairos. Kairos itu momentum, kesempatan. Tidak selamanya ada kairos. Tidak selamanya ada momentum yang baik. Mari kita melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Mengapa? Karena dengan melatih setia beribadah, setia melatih diri beribadah, itu adalah bukti bahwa kita adalah orang saleh. Kita taat kepada Tuhan kita. Dengan melatih diri beribadah, kita akan melihat banyak hal yang merupakan misteri rahasia yang mungkin kita tidak pahami hari ini, tapi anak cucu kita akan tuai ke depan. Bapak Ibu yang setia beribadah, jangan hanya berpikir untuk kita sekarang. Jangan seperti Hizkia. Ketika Hizkia selesai ditolong oleh Tuhan dan diberikan umur 15 tahun lagi, dia sehat, lalu datanglah orang Kasdim, orang Babel, kirim ucapan selamat. Dia dengan bangga, lalu dia memperlihatkan semua kekayaannya. Datanglah Yesaya katakan, Hizkia, siapakah orang itu dan apa yang kau perbuat kepada mereka? Dia katakan mereka datang dari jauh, dari utara, dari Kasdim. Dan semua yang ada dalam istanaku telah kuperlihatkan kepada mereka, satu pun tidak. Apa kata Yesaya? Semua yang telah dilihat, suatu saat semuanya akan diangkut ke pembuangan di Babel. Apa kata Hizkia? Yang penting ada damai selama hidupku. Egois kan? Yang penting ada damai selama hidupku. Tapi dia lihat generasinya. Maka apa yang dibuatkan oleh Yesaya, dari keturunanmu akan menjadi sida-sida di Babel. Salah satu keturunan Hizkia adalah Daniel. Daniel adalah dari garis silsilah Hizkia. Dan dia menjadi sida-sida di Babel menurut nubuatan Nabi Yesaya, karena Hizkia egois. Mengkobi nalendokan kuang na bendu muruk kalando patak bau na mekutara to nasetau na pindah tinde. Dia lupakan Yesaya. Dan saya katakan, siapa orang itu? Oh, orang dari jauh Pak, tabu besar. Yesaya katakan, tunggu. Semua yang telah dilihat akan diangkut ke Babel. Dan dari keturunanmu akan jadi sida-sida di Babel. Tapi dia dengan enteng, yang penting ada damai seumur hidupku. Mengapa dia tidak katakan, Tuhan saya bertobat, saya menyesal? Mengapa dia tidak katakan, Tuhan ampuni saya? Dia tidak melihat generasinya. Dia tidak melihat anaknya. Dia tidak melihat cucunya jadi hamba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk menantang kami, bagaimana kami mempergunakan kesempatan yang ada. Membiasakan diri, melatih diri beribadah kepada Tuhan.
Sebab ibadah yang kami lakukan mengandung misteri yang agung, mengandung rahasia besar, baik untuk kami maupun untuk generasi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.